ada di lereng-lereng gunung yang kemiringannya luar biasa. Pas hujan, nah, itu mau naik itu mobilnya terprosok itu. Biasa saja seperti itu ya. Kadang mikirnya setelah selesai, ya Allah gitu kan, kalau sampai ke bawah seperti apa. Jadi itu sebenarnya kalau kita peras ya, kita peras menjadi satu itu ya tugasnya adalah menjaga hak suara rakyat. Sebenarnya cuma satu itu. Maka kalau sudah bicara itu ya itu intinya seperti core bisnis ya kalau di satu perusahaan ini menjadi poin utama yang menjadi tugas kami. Maka kalau kita bicara masalah peran Bawaslu dalam menjaga suara ya semua kerja-kerja Bawaslu ini sebenarnya utamanya adalah untuk menjaga suara. Juga hak suara untuk memastikan semua tahapan itu berjalan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dan kalau itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya maka suara rakyat itu terjaga. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bawaslu dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Widya dalam podcast Bawaslu Kabupaten Boyolali. Nah, sahabat Bawaslu, di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Ketua Bawaslu Boyolali. Selamat pagi, Pak Dato. Selamat pagi, Mbak Widya. Apa kabar? Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oh, saya baik, Pak. Mungkin bisa disapa dulu, Pak, sahabat Bawaslunya, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Bawaslu Kabupaten Boyolali dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali. Sehat, Pak ya? Alhamdulillah. Yang diinginkan cuma sehatnya aja, Pak ya. Baik, sahabat Bawaslu, sebelum kita mulai, kita akan membahas terkait menjaga suara rakyat. Tema yang kita angkat kali ini adalah menjaga suara rakyat. Nah, nanti di sini kita bisa bercerita, Pak ya, dengan bersama Pak Ketua Bawaslu Boyolali ini bercerita bagaimana pengawasan, suka duka pengawasan dalam pemilu dan pilkada kemarin, begitu, Pak ya. Nah, sahabat Bawaslu, tak lupa saya ingatkan kepada sahabat Bawaslu jangan lupa untuk memfollow media sosial Bawaslu Kabupaten Boyolali. Seperti itu ya, Pak ya. Nah, Pak, kemarin itu di podcast sebelumnya, Pak, kita membahas terkait partisipasi pemilih dalam pemilu dan pemilihan. Itu banyak sekali, Pak, yang kita bahas di sini. Nah, mungkin kita flashback sedikit, Pak ya, terkait masyarakat mungkin masih bertanya-tanya, Pak ya, terkait apa itu Bawaslu. Nah, dan bagaimana tugas wewenang dari Bawaslu itu sendiri, gitu, Pak, monggo. Baik. Jadi Mbak Widya tadi menyambung apa yang penjenengan sampaikan tadi bahwa mungkin mewakili masyarakat ya, utamanya masyarakat yang mungkin belum terlalu paham keberadaan Bawaslu. Perlu kami sampaikan bahwa Bawaslu itu singkatan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum, biasa disebut Bawaslu. Dan kedudukannya itu ada di tingkat pusat, ada Bawaslu Republik Indonesia, kemudian ada Bawaslu tingkat provinsi. Kalau di Jawa Tengah tentu berkedudukan di Semarang, kemudian ada Bawaslu Kabupaten Kota, itu ada di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dan tugas kewenangan Bawaslu secara umum dulu saya sampaikan bahwa Badan Pengawas Pemilu ini merupakan amanah perundang-undangan, utamanya Undang-Undang tentang Pemilu, sebagai satu lembaga yang mempunyai satu fungsi untuk mengawasi seluruh proses tahapan baik pemilu maupun pemilihan atau pilkada yang diselenggarakan oleh kawan-kawan KPU. Jadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, penyelenggara pemilu itu ada 3. Yang pertama ada KPU sebagai penyelenggara teknis pelaksanaan tahapan. Kemudian yang kedua ada Bawaslu sebagai lembaga yang bertugas untuk mengawasi seluruh proses tahapannya. Kemudian yang ketiga ada DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang mempunyai satu tugas dan kewenangan untuk memeriksa dan memutus aduan dari masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para penyelenggara pemilu. Seperti itu, Mbak Widya. Oh, begitu. Jadi banyak sekali, Pak ya, untuk tugas dan wewenang dari Bawaslu itu sendiri ya, Pak. Jadi kalau kita membahas tugas dan wewenang itu tak ada habisnya, begitu ya, Pak ya. Banget. Jadi dalam Bawaslu kita membahas Bawaslu Kabupaten nih, Pak ya, karena di lembaga kita sendiri. Di Bawaslu Kabupaten itu kan ada terdiri dari ketua serta anggota. Nah, kita membahas yang ketua dulu, Pak. Nah, jadi banyak yang bertanya-tanya, ketua Bawaslu tuh sebenarnya tugasnya apa sih, begitu, Pak? Monggo silakan. Iya. Jadi kalau kita secara spesifik tugas-tugas ketua Bawaslu, kalau yang melekat di peraturan perundang-undangan tentu tugas Bawaslu itu kan secara umum sudah diatur ya.
Ya, yaitu sesuai dengan pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait dengan tugas Bawaslu. Tentu kami juga, saya sebagai ketua secara umum tugasnya juga sama. Yang pertama adalah melakukan upaya pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten terkait dengan dugaan pelanggaran pemilu maupun sengketa proses pemilu. Kemudian yang kedua, mengawasi pelaksanaan tahapan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu yang lain, dalam hal ini oleh KPU. Kemudian mencegah terjadinya praktek politik uang, di mana kita tahu bahwa salah satu penyakit ya pelaksanaan pemilu maupun pemilihan di Indonesia ini yang masih relatif marak adalah praktek politik uang. Ini menjadi tanggung jawab oleh Bawaslu untuk melakukan pencegahan, kemudian juga mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta di dalam pelaksanaan kegiatan kampanye. Misalnya yang diatur oleh peraturan perundang-undangan itu adalah netralitas yang harus dijaga oleh kawan-kawan ASN, TNI, Polri, kemudian juga para penyelenggara pemilu itu sendiri. Itu tugas kami juga. Kemudian mengawasi pelaksanaan putusan atau keputusan di wilayah kabupaten. Misalnya ada satu proses administrasi yang disengketakan atau yang dilaporkan, kemudian sudah menjadi putusan maupun keputusan oleh KPU. Tugas kami memastikan apakah keputusan atau putusan itu sudah dilaksanakan di tingkat kabupaten kota atau belum, gitu kan. Kemudian juga termasuk putusan DKPP. Misalnya ada penyelenggara pemilu yang diputus oleh DKPP, sesuai dengan putusan DKPP itu apakah sudah dilaksanakan atau belum. Kami mempunyai kewenangan itu. Kemudian mengelola dan memelihara serta merawat arsip. Ya, kita sebagai lembaga penyelenggara pemilu, lembaga negara, tentu kita mempunyai kewajiban untuk mengarsipkan seluruh kegiatan dan juga memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan apa saja yang kita laksanakan. Kemudian juga mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh KPU. Ini penting ya, karena kita tahu bahwa sosialisasi kepada masyarakat itu harus selalu dilakukan secara terus-menerus, simultan dengan kewenangan yang melekat di teman-teman KPU. Kita tugasnya untuk mengawasi itu. Itu kalau secara umum, Mbak. Kalau secara khusus kita tahu bahwa kepemimpinan Bawaslu kabupaten kota di seluruh Indonesia itu sifatnya kolektif kolegial. Jadi ada 5 pimpinan atau 3 pimpinan untuk kabupaten kota yang mungkin penduduknya kurang dari 1 juta. Kalau di Kabupaten Bela ada 5 orang, ya 5 orang itu kami bekerja secara kolektif kolegial. Saya sebagai ketua itu merangkap sebagai anggota dan mempunyai tugas untuk mengkoordinir seluruh kerja-kerja di Bawaslu. Kemudian saya juga mempunyai tugas menjadi penyambung lidah ke dalam dan keluar bagi lembaga. Ya. Kemudian secara administrasi tentu saya mempunyai tugas menjadi penanggung jawab untuk mendisposisi siswa dan lain sebagainya. Itu Mbak, secara spesifiknya seperti itu, dan banyak lagi sebenarnya tugas-tugas yang melekat di kami semua. Jadi memang kalau kita bicara terkait tugas dan wewenang dari Bawaslu sendiri, dari maupun anggotanya, jajarannya Pak ya, itu memang banyak sekali gitu Pak ya. Jadi cukup di sini mungkin kita pembahasan terkait Bawaslu, terkait anggotanya, mungkin seperti itu Pak ya. Nah, pada pokok intinya di sini Pak ya, karena kita mengangkat terkait menjaga suara rakyat, tema kita hari ini gitu ya. Jadi bisa diceritakan nih Pak ya, suka duka dari Bawaslu Boyolali ini dalam pengawasan pemilu dan pilkada 2024 kemarin gitu Pak. Monggo silahkan. Baik, jadi kalau kita bicara masalah suka dukanya itu ya sangat beragam ya. Kalau kita bicara sukanya gitu ya, tentu karena kita sudah mendapatkan kepercayaan dan amanah dari negara untuk melaksanakan proses pengawasan tahapan baik pemilu maupun pilkada. Ya tentu kita laksanakan itu sebagai satu kehormatan, tentu membahagiakan. Dan kami dibantu oleh seluruh jajaran kami dalam tahapan itu. Ada rekan-rekan pengawas tingkat kecamatan, kemudian ada rekan-rekan pengawas desa dan kelurahan maupun pengawas TPS.
yang tersebar di seluruh TPS di seluruh wilayah Kabupaten Boyolali. Sehingga kami keluarga besar Bawaslu Kabupaten Boyolali saat itu jumlahnya sangat banyak. Nah, total itu mencapai hampir 2.500 orang. Banyak ini sekali ya, satu Pak, jumlah yang tidak sedikit saya kira. Dan semuanya siap sedia untuk bertugas mengawasi seluruh proses tahapan pemilu dan pemilihan. Itu kalau sukanya. Kawannya banyak, kemudian menambah pengalaman juga, karena tentu di dalam tugas-tugas itu kami harus turun ke lapangan yang wilayahnya itu sangat luas, Kabupaten Boyolali, berbatasan dengan Kabupaten Magelang di barat, di wilayah Kecamatan Selazana, kemudian berbatasan dengan Kabupaten Klaten, berbatasan dengan Kota Surakarta, berbatasan dengan Kabupaten Sragen, di ujung utara sana berbatasan dengan Kabupaten Grobogan, kemudian juga berbatasan dengan Kabupaten Semarang, yang itu seluruhnya menjadi selain tantangan juga hal baru dan menarik untuk kami kunjungi dan kita awasi. Ini yang baik. Kemudian untuk tadi kan suka dan duka ya. Suka dan duka. Nah, dukanya banyak juga, Mbak. Kita tahu ya. Jadi masyarakat itu, utamanya masyarakat yang peduli terhadap proses pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilihan, itu mempunyai ekspektasi yang sangat tinggi terhadap Bawaslu. Mengingat Bawaslu sesuai dengan peraturan perundang-undangan memang mempunyai tugas dan tanggung jawab serta wewenang untuk menjalankan itu dengan sebaik-baiknya. Nah, maka seluruh hal terkait dengan proses pengawasan itu, apapun itu oleh mereka biasanya itu pokoknya itu urusannya Bawaslu gitu ya. Jadi kami itu sering sekali mendapatkan aduan, mendapatkan laporan, informasi dan sebagainya untuk kita tindak lanjuti, dan waktunya itu tidak kemudian hanya pada jam kerja saja, Mbak. Ya, biasa kami itu pulang dari kantor sampai jam 2 malam, jam 3 malam itu biasa. Bahkan banyak sekali kawan-kawan kalau pas puncak tahapan itu sampai menginap di kantor gitu. Itu dukanya, tapi tidak duga juga sih sebenarnya, karena itu memang tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh kawan-kawan, dan ketika tanggung jawab itu dilaksanakan dengan penuh rasa ikhlas, tanggung jawab berdasarkan prinsip profesionalisme dan transparan yang harus kita junjung tinggi, maka itu semuanya bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Membahagiakan. Justru kami merindukan saat-saat pas tidak ada tahapan seperti ini. Kadang rindu, aduh kalau dulu jam segini itu sudah nggak sempat sarapan kan, karena banyak sekali kegiatan yang harus kita lakukan, utamanya misalnya penanganan pelanggaran yang waktunya itu sangat dibatasi, Mbak. Utamanya kalau pas pilkada kemarin, bisa dibayangkan itu ya, kalau ada laporan kami itu menyelesaikan laporannya itu hanya kurun waktu 3 hari plus 2. Singkat sekali ya, Pak. Sangat singkat gitu ya, sehingga harus mengkaji, kemudian harus melakukan pemeriksaan, kadang harus mendapatkan satu pencerahan dari ahli hukum, khususnya kalau dugaannya pidana gitu, dan waktunya cuma 5 hari. Luar biasa, Mbak. Kami dibantu oleh jajaran dari anggota Sentra Gakumdu itu, dari kepolisian maupun kejaksaan yang juga bekerja sangat luar biasa. Ini yang selalu kita rindukan lah. Bahkan pilkada kemarin itu banyak sekali laporan di Boyolali ya, Pak ya? Banyak sekali, Mbak. Banyak sekali laporannya, walaupun kita tahu kadangkala informasi itu juga sifatnya ada yang valid, ada yang nggak valid. Tugas kita kan untuk melengkapi itu gitu ya, dan kemudian kita proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oh gitu, jadi suka dukanya banyak sekali, Pak ya. Pak, tadi sudah dijelaskan Pak ya terkait suka duka dalam pengawasan pemilu maupun pilkada. Mungkin ada hambatan tersendiri Pak dalam menjalankan tugas pengawasan di pemilu pilkada tersebut, monggo Pak. Oke, Mbak Widya. Jadi ya kalau kita bicara hambatannya, tentu setiap lembaga ada ya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Tentu di Bawaslu sendiri juga ada lah ya, bahwa hambatan itu ada yang sifatnya dari eksternal juga dari internal. Kita berangkat dari yang internal dulu. Hambatannya kadangkala hal-hal yang memang situasi atau kondisi di mana memang kita diharuskan hadir di dalam 2 ruang atau 2 tempat yang
pada saat yang sama misalnya pas harus melakukan satu pengawasan, tapi pada saat yang sama kita baru melaksanakan kewajiban kita mengikuti kegiatan misalnya pembekalan di tingkat pusat atau di provinsi. Itu ya tentu itu menjadi hambatan gitu ya. Yang kedua hambatannya kalau di internal kita mungkin kesiapan kawan-kawan di jajaran pengawas yang tentu kemampuannya kan tidak seragam, ya passionnya juga tidak sama gitu ya, sehingga kadangkala hal-hal yang sifatnya elementer gitu aja ada keterlambatan, misalnya laporan hasil pengawasan atau form A yang mestinya sudah dikirim ke kami belum sampai dan sebagainya. Tapi kami bisa pastikan di akhir satu periode itu kami bisa pastikan itu untuk hambatan internal sebagai contoh sih ya. Atau kalau yang sifatnya melibatkan pihak lainnya, hambatan misalnya keterlambatan pencairan dana operasional misalnya. Karena itu kan menjadi kewenangan lembaga lain yang kita kadang-kala mau tidak mau harus juga terimbas oleh itu gitu. Tapi ya kita semuanya bisa kita bisa antisipasi. Kemudian kalau hambatan yang sifatnya eksternal ya banyak ya. Utamanya itu kan sering sekali saya menganalogikan yang namanya proses tahapan utamanya di dalam kegiatan pemilu maupun pilkada itu kan kayak satu kompetisi Mbak, kayak pertandingan sepak bola. Ya. Kita sebagai pengawas itu kan tentu berhadapan dengan para pihak-pihak yang kita awasi yang bisa saja di dalam mindsetnya itu memang niatnya melanggar. Kayak orang sepak bola itu loh. Ya, orang sepak bola itu kan ada kan yang memang niatnya diving gitu ya, biar nanti mendapatkan kemenangan dan sebagainya. Ya hal itu di lapangan pasti ada. Jatahnya belum kampanye sudah kampanye. Ada yang kampanye tidak boleh melibatkan si A si B itu ya. Ternyata ada yang datang dan sebagainya. Itu ya hambatan-hambatan kerja atau tantangan yang kita hadapi gitu. Tapi karena kita sekali lagi memang concern terhadap tanggung jawab kita, ya semuanya itu kita bisa atasi lah. Kita bisa jalan dengan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya. Jadi banyak sekali Pak ya kalau kita membicarakan. Belum lagi ditambah ini Mbak, mohon maaf, saya tambah hambatan yang sifatnya itu kondisi geografis wilayah. Oh iya, karena luas Pak ya, sangat luas. Iya, ngeri ya kalau kita bicara. Saya itu pernah sama kawan-kawan mengawasi satu momen kampanye itu di wilayah Kecamatan Selo, kampung halaman saya itu sebenarnya. Tapi yang sudah berbatasan dengan Kabupaten Magelang sana yang ada di lereng-lereng gunung yang kemiringannya luar biasa. Pas hujan, nah, itu mau naik itu mobilnya terprosok itu. Biasa saja seperti itu ya. Kadang mikirnya setelah selesai, ya Allah gitu kan, kalau sampai ke bawah seperti apa gitu. Jadi tapi karena memang passion kita ke sana ya kita jalankan dengan baik gitu. Karena sudah tugas kita di situ gitu Pak ya. Betul, gitu. Belum lagi yang mohon maaf sekarang kan media sosial ya. Marak sekali ada yang sifatnya bulian. Bahkan mungkin mengarah ke ancaman dan sebagainya. Ya sudahlah itu biasa dinamika yang harus kita hadapi di lapangan, tapi dengan kedewasaan, dengan profesionalisme yang selalu kami utamakan untuk kita junjung bersama, ya alhamdulillah bisa kita selesaikan dengan sebaik. Jadi banyak sekali kalau kita membahas suka duka hambatan ya Pak dalam pengawasan pemilu dan pilkada kemarin gitu ya Pak. Biar juga tidak ada ada kesan bahwa Bawaslu tidak ngapa-ngapain. Kami luar biasa ya kerjanya ya. Dan masyarakat kan juga perlu tahu bahwa kami juga bekerja dengan sepenuh hati. Nah, ini terkait menentukan hak suara kita Pak dalam pemilu dan pilkada kemarin. Jadi posisi kita di sini adalah Bawaslu. Nah, peran Bawaslu dalam menjaga suara rakyat itu seperti apa Pak? Baik, jadi kalau kita bicara masalah tugas Bawaslu itu yang diterjemahkan di undang-undang itu yang banyak sekali itu tugas, tanggung jawab, wewenang. Itu sebenarnya kalau kita peras menjadi satu itu ya tugasnya adalah menjaga hak suara rakyat. Sebenarnya cuma satu itu. Maka kalau sudah bicara itu ya itu intinya seperti core business ya kalau di satu perusahaan ini menjadi poin utama yang menjadi tugas kami. Maka kalau kita bicara masalah peran Bawaslu dalam menjaga suara, ya semua kerja-kerja Bawaslu ini sebenarnya utamanya adalah untuk menjaga suara. Hak suara itu baik dari sisi penyalurannya, baik dari sisi prosesnya,
baik dari sisi tata caranya, termasuk yang terakhir adalah kemurniannya. Nah, ini tugas Bawaslu itu salah satunya adalah menjaga kemurnian hak suara warga negara ini untuk dijaga, sehingga kalau murni itu hasilnya juga baik, gitu ya. Yang mestinya suara A ya tetap menjadi suaranya A, itu tugas kami. Kemudian yang untuk suara B menjadi suaranya B, tugas kami untuk menjaga itu. Artinya Bawaslu melakukan pencegahan, melakukan upaya penindakan juga untuk memastikan semua tahapan itu berjalan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan kalau itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka suara rakyat itu terjaga. Seperti itu. Jadi sangat besar Pak ya, dari peran Bawaslu itu sangat besar karena memastikan untuk tugas dan wewenangnya yang salah satunya itu memastikan bahwa pemilu dan pilkada itu berjalan sesuai luber jurdil, seperti itu ya Pak ya. Nah kita bahas sedikit Pak ya terkait kinerja dalam Bawaslu Boyolali ini sendiri. Pasti masyarakat tuh banyak bertanya-tanya Pak, sekarang tidak ada tahapan pemilu dan pilkada. Nah, Bawaslu itu ngapain gitu kan, pasti kan banyak sekali pertanyaan seperti itu Pak ya. Pertanyaan Mbak Widya ini saya yakin mewakili banyak orang. Iya, kan beberapa kali ya, saya sebagai ketua Bawaslu Bawaslu Boyolali itu ketemu orang, pertanyaannya sama persis. Iya. Ya. Maka saya jawab bahwa silakan, tugas Bawaslu itu bukan hanya ketika ada tahapan. Iya. Tugas Bawaslu itu karena sebagai lembaga yang sifatnya sudah permanen sampai kabupaten kota itu banyak, bukan hanya waktu pas ada tahapan-tahapan saja. Yang pertama misalnya melakukan evaluasi dan juga upaya peningkatan hasil pengawasan untuk kegiatan pelaksanaan pesta demokrasi yang lalu. Ini kan penting. Iya. Sehingga kita tahu sebenarnya kemarin itu kelebihannya apa, kekurangannya apa, oleh siapa gitu kan. Kemudian dijadikan satu catatan dan dielaborasi, dijadikan satu momentum perbaikan. Itu tugas yang secara terus-menerus itu. Wujudnya macam-macam, Mbak. Ada kita melakukan kegiatannya podcast seperti ini. Kemudian kita melakukan diskusi, kemudian kita melakukan penyusunan laporan, kemudian kita melakukan kegiatan penyusunan buku, membuat satu video tutorial dan lain sebagainya, yang itu semua harapannya menjadi satu bahan perbaikan ke depan seperti apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami bersama dengan penyelenggara teknis pemilu yaitu KPU itu mempunyai kewajiban juga untuk melakukan sosialisasi. Tentu ranahnya beda ya. Kalau sosialisasi KPU itu lebih pada sisi pelaksanaan teknisnya seperti apa nanti pemilu yang akan datang gitu ya. Kalau di kami itu adalah sosialisasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pesta demokrasi. Misalnya pentingnya menghindari praktek money politik di pilkada atau pemilu yang akan datang. Ini kan menjadi tanggung jawab kita bersama. Kemudian membentuk desa anti money politik, membentuk desa pengawasan gitu. Artinya kegiatan-kegiatan sifatnya ajakan kepada masyarakat, mensosialisasikan informasi kepada masyarakat agar masyarakat itu mempunyai satu kepedulian ya, agar masyarakat itu tergerak untuk ikut mengawasi proses pemilu maupun pemilihan yang akan datang, sehingga tercipta satu proses yang tadi langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kemudian selanjutnya kami juga melakukan kegiatan-kegiatan penyusunan laporan keuangan. Kami kan ini lembaga yang juga didanai dari uang rakyat. Kami harus bertanggungjawabkan itu kepada rakyat, kepada negara juga ya. Kami buat laporannya tentu di bagian keuangan itu ya, bukan tugas-tugas kami gitu ya. Tapi tentu itu kita semuanya bersinergi, bekerja sama untuk membuat satu laporan terperinci, melakukan upaya transparansi dan akuntabel agar semua bisa berjalan dengan baik. Ini Mbak, tugas-tugas yang luar biasa. Luar biasa. Setahun ini ya Pak ya, karena tidak ada tahapan begitu ya. Tahapannya masih nanti insya Allah di di tahun 2027 mungkin ya. Tapi masih juga nunggu kegiatan-kegiatan politik di DPR RI sana Mbak. Karena isunya kan akan ada revisi undang-undang pemilu ya. Ya kita tunggu saja. Kita kan sebagai pelaksana undang-undang hanya apa yang bisa diputuskan oleh para pembuat undang-undang, dalam hal ini adalah DPR dan pemerintah, itu ya
kita nanti jalankan. Iya, jadi tidak hanya mungkin masyarakat banyak bertanya seperti itu, Pak. Mungkin tidak hanya diam saja Bawaslu KPU ini ngapain kalau nggak ada tahapan kan seperti itu. Betul. Bahwa kita di sini banyak sekali agenda kita untuk 1 tahun ke depan, misal kita susun seperti itu gitu Pak ya. Nah jadi sahabat Bawaslu di rumah juga bisa memfollow akun media sosial Bawaslu Boyolali karena agar ada interaksi. Iya, ada interaksi antara masyarakat dengan kita gitu ya Pak ya, karena setiap kegiatan kita, kinerja kita publikasikan dalam bentuk berita maupun di media sosial. Begitu Pak ya. Dan saya tambah Mbak. Oh iya, silahkan. Tahun kemarin kita sudah menjadi lembaga yang informatif ya. Oh iya. Yang dinilai oleh Komisi Informasi. Sehingga kita layak ya sedikit berbangga kepada masyarakat, disampaikan bahwa lembaga kami sudah informatif, artinya semua hal yang kami lakukan itu sudah kami susun sedemikian rupa menjadi satu kegiatan yang sudah terlaksana, dan hasilnya pelaksanaannya kita sudah share informasinya kepada masyarakat. Silakan diikuti media sosial kami, kami lengkap ya media sosialnya yang bisa ini, dan di follow, syukur di di like ya, atau di like komentar begitu ya Pak. Like dan di komen gitu ya, sebagai ada interaksi, menjadi bagian handarbeni kepada lembaga Bawaslu, karena sekali lagi kami lembaga negara yang dibiayai oleh uang rakyat. Iya. Jadi banyak sekali seperti itu ya Pak. Nah, ini Pak terakhir ya Pak, harapan ke depan Pak untuk lembaga itu seperti apa sih Pak? Harapannya tentu yang pertama agar Bawaslu tingkat kabupaten kota ini tetap eksis ya, karena bagaimanapun keberadaan Bawaslu di tingkat kabupaten kota di seluruh Indonesia ini, walaupun mungkin masih ada celah di sana sini terkait dengan tugas tanggung jawab dan wewenang yang dilaksanakan dan belum sesuai dengan ekspektasi, tetapi harus diakui bahwa keberadaan kami Bawaslu itu sangat membantu meningkatkan nilai demokrasi di pelaksanaan pemilu dan pilkada. Kemudian yang kedua harapannya ya tentu masyarakat secara aktif mau terlibat di dalam proses pengawasan pesta demokrasi yang akan datang bersama-sama dengan kami menjadi pengawas partisipatif untuk meningkatkan tadi kualitas demokrasi. Ingat, demokrasi yang berkualitas adalah demokrasi yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, tanpa banyak kecurangan di sana, yang pada hakikatnya itu nanti akan bisa melahirkan sosok-sosok pemimpin maupun wakil rakyat yang berkualitas, memikirkan nasib rakyat seluruh rakyat Indonesia. Ya, baik seperti itu ya Pak ya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Ketua. Sama-sama. Terima kasih telah mengisi podcast kita dengan tema menjaga suara rakyat dalam podcast Bawaslu Boyolali. Terima kasih sahabat Bawaslu telah menyaksikan podcast Bawaslu Boyolali hari ini. Terima kasih kepada tim Humas Bawaslu Boyolali karena setia dalam tim teknis ya di balik podcast Bawaslu Boyolali. Saya Widya mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.